Jadi kita nginep teman, barulah kita menguak semua kejadian. Waduh, ternyata macam-macam yang lihat. Ada lihat pocong, ada lihat keris, terus ada yang lihat apalah macam-macam. Kalau aku itu, terus kita lagi ngurusin cewek-cewek, dua orang cewek lagi pingsan gitu. Nah, si temanku satu yang pakai selasi malah cakapan, wah, apa ya? Kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang nonton video ini saya doakan sehat selalu dan panjang umur. Makasih untuk semuanya sudah sempatkan waktunya untuk menonton video kami di channel kami. Dengan saya Gus Muhyiddin, dan di sebelah kiri saya ada Mas Dedi yang ingin menceritakan kisah pengalaman dan mistisnya pernah mendaki di Curug Cinde di Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa narasumbernya. Apa kabar, Mas? Ya, baik. Siap, Mas? Nah, sehat. Alhamdulillah. Siap. Itu kejadian waktunya dulu tahun berapa, Mas? Kurang lebih tahun 2003-an itu. 2003 berarti udah lama banget. 20 tahun yang lalu berarti. Berarti sekarang udah 2023, berapa tahun itu, Mas? Berarti 20 tahun yang lalu. Kira-kira waktu itu umur kita itu masih kira-kira antara 19 sampai 22 tahun itu. Masih remaja. Masih remaja. SMA ya? Oh, kalau itu udah enggak sekolah. Enggak sekolah, tapi sekitar rata-rata sudah bekerja. SMA lah ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Enggak, Mas. Nah, waktu itu berarti tepatnya itu pas hari-hari liburan sekolah itu. Walaupun kita itu udah ndak sekolah, cuman kan kita kalau ndaki cari event-event liburan gitu. Nah, waktu itu pas berarti kita mulai jam 8 pagi pas hari Jumat. Kita kan waktu itu kan belum punya motor gitu. Tahun 2003 kan kita ndak punya motor. Jadi kita naik bus sampai Karanganyar Tugu Duren. Habis itu sampai Tugu Duren kita naik angkutan bak terbuka sampai Kecamatan Lebak Barang. Nah, sampai Kecamatan Lebak Barang waktu itu kan hari Jumat. Wah, jamnya jam waktu Jumatan. Akhirnya kita istirahat dulu, makan-makan, terus sholat Jumat di Kecamatan Lebak Barang. Habis sholat Jumat, makan-makan, kita melanjutkan perjalanan ke arah Curug Cinde dengan berjalan kaki. Kira-kira sampai 2,5 jaman gitulah. Berapa orang, Mas? Ada 10-an orang. Nah, habis itu kita jalan kaki sampai 2,5 jam kira-kira lah. Sampai di desa namanya Desa Wonosidho. Nah, Desa Wonosidho. Habis itu kita istirahat sebentar, kita minum-minum. Habis itu kita melanjutkan perjalanan sampai ke Curug sekiranya 1,5 jam sampai 2 jam. Sampai di Curug, di bawah Curug itu kira-kira kan sudah jam 5-an kan, agak gelap gitu kan. Waktu itu kan di tengah hutan kan jam 5 sore kan gelap gitu. Nah, tapi Pak Center, Mas? Center terbawa, terus peralatan masak bawa, terus tenda ya bawa. Akhirnya kita sampai di situ jam 5-an. Kita ya sibuk masing-masing lah. Ada yang bikin tenda, ada yang masak, terus ada yang sholat asar. Kan namanya orang kan macam-macam. Ada yang suka sholat, ada yang gedu, termasuk saya kadang saya gedu. Kalau saya sih bikin tenda, kadang spesialisnya macam-macam sih. Bikin tenda, mendirikan tenda, terus yang lain ada yang sholat, ada yang masak, terus dan sampailah sampai jam 6-an lah Pak ya. Waktu itu jam-jam sholat maghrib. Begitu sholat maghrib ya seperti biasalah, kita banyak orang macam-macam. Ada yang sholat maghrib, terus ada yang bakar-bakar cari anget-anget, terus ada yang apa macam-macam lah. Orang namanya orang kan beda-beda. Begitu kalau begitu kan, kalau kayak jam-jam maghrib, kalau itu
itu saya ikut sholat maghrib. Begitu sholat maghrib selesai, kita kan, nah begitu sholat maghrib kita berdoa bareng, baca yasin tahlil. Habis baca yasin tahlil terus selesai, teman saya yang satu itu yang lebih agak ngerti tentang bab mistis lah, klinik lah gitu, dia kok cengengesan, kenapa ya? Terus teman yang satu ini kok rasanya mukanya pucat kayak ketakutan, terus yang itu juga pucat, kenapa? Kalau aku sih cuma merinding doang gini ya, merinding. Biasa, dingin, apa-apa. Hanya pada itu aku cuma tidak berani jauh-jauh lah gitu. Kalau aku mau bikin berapa nyuruh teman saya dulu, yang itu teman saya namanya panggilannya Teh Blue itu, Blue gawe wedang Blue kan juga banyak kono. Harusnya aku takut tapi kan aku pura-pura sibuk, pura-pura nata pembakaran apalah, tapi pada sebenarnya aku takut. Kamu hampir air sana, di hampir sana, tapi kok ini teman-teman mukanya pada pucat, kenapa ya? Itu belum pada tahu. Enggak apa-apa lah, biasa di hutan kan dingin, gelap. Pada akhirnya sampai malamnya itu masih enggak tahu apa-apa itu sampai semalam. Kalau aku cuma merinding, ada apa ya? Begitu sampai akhirnya kan nyampe jam 9 lah, akhirnya kita masuk tenda tidur. Begitu tidur sampai esok paginya kita benah-benah, terus jam 9 kita turun lagi. Selama perjalanan turun kan kita tujuan selanjutnya kan kita ke Curug Muncar, mampir ke rumah teman. Selama perjalanan Curug Cinde sampai Muncar itu ada salah satu teman kami. Ini orang aneh banget sih, matanya merah, biasanya coklakan, guyon, tapi kok diem aja. Loh, ada apa ya? Terus temanku yang agak ngerti bab lain tuh bilang, tuh jagain, hati-hati. Wah, pikiranku mesti ada yang tidak beres nih. Wes biar enggak apa, wes jagain aja terus. Setelah berjalan-jalan sampai memasuk desa Curug Muncar, tiba-tiba teman yang tadi yang matanya merah itu kok tinggalnya seperti biasa lagi. Dia bilang, tuh tadi ada yang ikut, tapi ada postur tubuhnya kan mas, matanya merah itu. Enggak, seperti ya masih teman saya biasa, cuman tinggalnya aneh, matanya merah gitu. Terus begitu masuk desa Curug Muncar, temanku yang itu bilang, tuh tadi ada yang ikut dari sono, dari Curug, tapi dia sudah pergi waktu mau masuk sini. Oh ya, alhamdulillah. Nah, singkat cerita, pada sesampai di desa Curug Muncar, kita mampir ke rumah teman. Itu kan sudah menunjukkan jam 3 sore lah, karena waktu itu kan kita perjalanan dari Curug Cinde sampai desa Curug Muncar kan lama sih, jauh. Akhirnya jam 3 sore kita mampir ke rumah teman, kita istirahat, ngobrol-ngobrol. Nah, itu baru salah satu teman kita ada yang cerita, bilang ke aku, kamu semalam kenapa ya, kok cengar-cengir? Ternyata dia bilang, aku di sana lihat di tempat batu besar ada pocong 2. Waduh. Terus yang satu lagi baru ngomong, aku di sana lihat seperti ada tombak tapi nyala. Waduh, lah kok serem banget. Berarti pas waktu kejadian di lokasi nggak ada berani cerita mas ya? Kami pun ternyata semua itu pada ngeliat tapi beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi tidak berani cerita. Kalau aku sendiri semalam ya, pas waktu itu mau tidur, aku dengernya kayak ada suara tentara lagi berjalan, gerak jalan itu prok gitu. Nah ternyata kita saling terus, waduh ternyata gitu, pantesan
kita mukanya pada pucat semua. Waduh, untung nggak pergi cerita. Itu di lokasi kejadian waktu di pas camp apa Penda ya, itu berarti nggak ada yang berani cerita itu pada sendiri Pada dimpet sendiri, nggak berani pada dimpet. Itu di lokasi itu kejadian itu kok ada tentara itu, memang ada sejarah nggak mas di lokasi mas? Menurut penuturan warga setempat, dulu waktu zaman kejadian di situ pernah ada tempat pelarian korban perang, terus pembantaian lah di sekitar situ katanya. Makanya kalau aku dengarnya suara tentara prok juga, terus pakai sepatu berbaris itu. Cuman kan takut, tidak berani nongol, tidak berani nongol lah. Terus pas kita kembali ke pas malam tenda, pas saya semalam di tenda itu, ada teman yang ngelindur nggak baruan. Itu adikku mau dibunuh di bawah. Lah kita kan yang sering nyerengnya di bawah mana, mana, di bawah apa? Itu kan tenda kan langsung tanah. Ternyata dia ngelindur. Nah itu begitu sampai di desa Muncar, kita nginep teman, barulah kita menguak semua kejadian. Waduh, ternyata macam-macam yang lihat, ada lihat pocong, ada lihat keris, terus ada yang lihat apalah, macam-macam. Kalau aku masnya sendiri ngerasain mas ada hal mistis lokasi pas waktu kejadian, pada yang lihat kalau aku sih cuman merasa di sini itu agak merinding, berat, dingin gitu, nggak enak rasanya. Cuman pas waktu mau tidur, cuman itu melihat seperti suara tentara berjalan berbaris gitu. Itu nginep berapa malam mas? Cuma semalam tok. Cuma semalam, tapi rasanya udah nggak karuan. Nggak kurang. Ternyata lagi rasa angker mas di lokasi itu mas? Ya biasa dianggap gimana ya? Di hutan itu biasa dianggap biasa sama aja. Ternyata berdasarkan info-info tanya-tanya warga situ, ternyata belum pernah ada yang nginep di bawah tenda situ kecuali rombonganku. Berarti barusan rombongan jenengan baru ada yang nginep di situ, belum ada yang pernah ke situ. Biasanya kebanyakan kan nginep di kampung, terus paginya jalan nyampe Curug terus langsung pulang. Ada yang lihat pusaka di situ mas? Ya ada katanya di sebelah Curug, terus sebelah sini kan ada kayak batu seperti dinding, terus ada curugnya keluar sedikit. Nah itu di atas itu katanya yang ada yang lihat. Di situ ada semacam keris atau tombak itu. Jadinya apa mas, tombak atau keris atau? Nah itu menurut penuturan teman aku itu kayak tombak, kayak keris gitu, tapi nyala gitu. Padahal malam ya mas. Terus yang tadi yang mimpin surat Yasin itu, membaca Yasin tahlil itu, lihat di batu besar itu ada pocong seperti pocong pacaran gitu. Duduk bersanding itu pocong dua. Terus padahal sebelahnya ada teman aku yang ntar malam itu ngelidur. Dia ambil air di situ, enggak tahu sebenarnya ada pocong. Jelas mas lihat mas. Menurut teman saya jelas, cuman aku ya kelebihan aku lah, untungnya aku enggak bisa lihat, cuman bisa merasakan. Merasakan di sini berat banget, merinding ya. Tapi sampai dari tahun 2003 sampai sekarang masih ingat terus ya mas kejadian itu? Pengalaman luar biasa. Setelah itu ada kejadian pengalaman lagi mas mendaki di mana itu? Habis itu sekitar tahun 2006-an. 2006 juga pernah mengalami, tapi kalau itu di sini di daerah Kajen, antara Kajen Linggo Asri. Nah masih tetap jalan-jalan gitu juga. Berarti itu berapa hari menjelang puasa, kita kan rombongan biasa, ada berapa orang, kita yuk jalan-jalan yuk, padahal kan kita tahu kalau lewat daerah antara di atas hutan itu kan ada gunung namanya Gunung Sri, ya semacam gunung kecil lah, ibaratnya undukan gitu.
Kalau lewat situ kan nggak boleh pakai merah atau baju merah gitulah, apa topi merah, nggak boleh. Berapa orang, Mas? Kalau itu biasa rombongan ada, Hmm. kalau itu malah ada 20 orang, ada ceweknya juga sih. Nah pas waktu itu kita kan jalan dari, tetap start biasa dari Karanganyar, Karanganyar Tugu Duren. Start kira-kira ya habis duhuran lah, kita jalan kaki lewat Limbangan, habis Limbangan Karanggondang, Karanggondang dulu, terus Limbangan kita masuk kanan, masuk Desa Gutomo, terus masuk Pring Surat, lewat apa itu, lewat pabrik karet, pabrik pengolahan karet. Habis itu kan kita pabrik pengolahan karet, terus kita naik lewat tengah hutan, yaitu yang namanya istilahnya Gunung Sri lah gitu. Nah salah satu teman aku itu kan ya sebenarnya sudah tahu semua di situ tidak boleh pakai merah, dia malah lupa lengan kanan gini sini di tempel diikat pakai slayer warna merah. Iya. Begitu lewat situ tidak apa-apa, terus tidak apa-apa. Sampai di Linggo Asri kita tetap jalan kaki, sampai di Linggo Asri kita istirahat, terus nginep semalam. Esoknya pagi kita naik truk nyampe Curug Sinoman Kalibening, kita santai-santai di situ, hiburan. Habis nyampe di Kalibening siang kita pulang, turun, kita naik angkutan bak terbuka tetap biasa. Sampai di situ nyampe di Kalipaingan kita istirahat, makan warung, enggak ada masalah apa-apa. Cuman begitu dari Kalipaingan kita naik lagi, ada 2 orang cewek yang satu rombongan sama kami, yang tadi main-main sama apa itu slayer yang diketan sini itu. Si cewek itu kok pisan, aduh kenapa ya, kita belum menyadari. Setelah kita jalan-jalan enggak apa, kita enggak fokus itu pernah kemarin ngapain dia, dikira itu pisan-pisan biasa. Begitu kita mobil kami nyampe, berarti kalau istilahnya Sadang, namanya Sadang, nyampe situ, terus kita lagi ngurusin cewek-cewek, 2 orang cewek lagi pingsan gitu. Nah si temanku satu yang pakai slayer malah cekakan, wah apa kenapa ini. Akhirnya kita berhenti di Desa Gandarum, berhenti, kita evakuasi cewek yang pingsan, masuk rumah warga. Akhirnya kita evakuasi, terus temanku yang satu itu belum menampakkan tanda-tanda apalah gitu, dikirain biasa, hujan biasa. Di rumah tempat warga itu baru kita menyadari, wah ini kerasukan. Langsung kita 8 orang megang kaki, tangan, wah berat sekali. Galak Mas kerasukan waktu itu? Galak, wah tenaga luar biasa. Dipegangin 8 orang, waduh. 8 orang? 8 orang, termasuk aku yang megangin. Terus akhirnya kita panggil orang pintar lah yang datang, mantri perhutani, dikasih doa, sembuh normal biasa. Ditanya, kamu siapa? Aku bilang apa? Ya kamu rumahnya mana? Ditanya gitu. Wah dia sadar. Begitu mantri perhutani pergi, masuk lagi wah pegang orang 8 lagi, waduh mantap Mas. Kuat kerasukan setan. Kerasukan jin. Akhirnya kita konfirmasi penduduk situ, akhirnya ada orang pinter lah yang tahu, akhirnya datang mengobati. Ternyata
Nah, yang Rasuki itu bilang, "Oh, cah iki nantang aku." Kalau bahasa bahasa Indonesia, anak ini nantang aku. Nantang kenapa? Ternyata pakai apa? Selayar merah. Merah, Dianggap menantang, menantang penunggu Gunung Sri. Akhirnya pada waktu itu akhirnya yang orang pintarnya itu Bapak siapa tuh saya lupa, sekitar 2006-an sih ya, saya lupa. Akhirnya dibaca doa apa, akhirnya dia sadar terus bilang, ini selajarnya ini harus dibuang ke tempat sana. Akhirnya salah satu teman aku yang bawa sini, akhirnya buang ke tempat yang dekat Gunung Sri, itu lempar ke tengah hutan. Akhirnya sampai sekarang sebut total lah, maksudnya enggak sadar lah itu. Begitu esoknya ketemu aku, gimana, pada sakit semua, awal kabeh. Nah, woi kamu yang megang 8 orang tahu rasanya gimana. Dia bilang, aku tuh rasanya gelap, terus aku mau menjangkau sesuatu enggak nyampe gitu katanya. Itu bangsa apa mas yang masuk itu, bangsa Toiju atau tinggi besar atau siapa tuh? Kalau itu enggak mendetail, enggak tanya mendetail, cuman yang kita ambil dari hikmah itu, kalau kita lewat situ jangan pakai merah lah, kita bukannya kita kenapa-napa kan, sesama makhluk Tuhan kan kita saling menghormati lah gitu. Masih walaupun kita beda alam, mungkin kita enggak lihat sana, tapi kan mungkin sana bisa lihat kita. Jadi kan nah ya saling menghormati lah. Sampai sekarang rombongannya masih sehat mas? Alhamdulillah masih pada sehat. Ya. cuman sekarang ini sudah ada aktif ya, jalan-jalan ke sana udah. Tapi sekarang masih aktif muncak mendaki. Kalau saya sudah lama enggak. Udah enggak ya. Itu sampai muncak tahun berapa mas? Sekitar tahun 2008. Nah, terakhir muncak Gunung Slamet. Tapi kalau Gunung Slamet saya enggak menemui masalah-masalah mistis-mistis sih, enggak. Karena mengikuti petunjuk juru kunci lah, enggak neko-neko, jadi ya aman lah. Masih banyak pengalaman yang lain mas ya? Ya masih banyak. Masih ya. Inilah kisah dari Mas Dedi ya, sangat luar biasa, mencegah dari kejadian mendaki di curug-curug ya. Kalau sekarang curugnya masih aktif mas? Kalau sekarang curugnya masih, tapi kalau masih dikunjungi atau enggak kurang paham. Masalahnya itu di tempatnya dari kampung sampingnya terpencil. Lagian jangkauan dari Lebak Barang sampai curugnya itu kan juga jalan ekstrim juga. Kemarin sekitar 1 tahun yang lalu aku pernah jalan-jalan ke Petung, terus bilang sama awak itu, aku kalau lewat sana naik motor gimana jangan, mendingan balik sini aja jalan ekstrim, jalan enggak bagus ya udah, aku pernah lewat sini tapi jalan kaki. Ini lokasinya di desa Lebak Barang mas, sekarang mas, Kecamatan Lebak Barang, desanya Depok Wonosobo, antar Depok Wonosobo, Pekalongan ya. Barangkali ada pesan nggak nih mas buat teman-teman nih dari kejadian pengalamannya mas ya dari tahun 2003 ya? Buat pesan buat teman-teman, kalau kita misalkan jalan-jalan ke tempat curug lah atau tempat-tempat yang dalam tanda petik itu angger lah gitu, bukannya kita gimana, yang namanya sesama makhluk Tuhan kan kita juga harus saling menghormati. Begitu juga kita anggap aja kita sama manusia saling menghormati lah gitu. Jangan mentang-mentang kita manusia dia jin, kita enggak seolah-olah kita sok, jangan. Dia juga makhluk Tuhan, kita makhluk Tuhan ya. Tujuannya kan kita hidup di dunia kan sama ya, menyembah kepada Tuhan. Jadi kita enggak usah mentang-mentang kita manusia, wah aku lebih mulia dari dia, enggak, jangan gitu. Kita hormatilah sama-sama. Misalkan di situ pantangannya apa ya, kita manut aja. Terus kalau di curug-curug terutama
kalau mau camp lebih baik kita konsultasi dulu sama warga desa sekitar situ atau juru kuncinya lah, gimana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama jangan membawa barang-barang yang terlarang. Contohnya kami juga tidak bawa barang-barang terlarang juga masih dapat gangguan. Apalagi barang-barangnya terlarang, aduh, jangan sampai. Udah gitu. Oke, semoga video ini bisa diambil hikmahnya, ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Makhluk gaib ya, pocong, jin, toiju, apalah tuyul itu kita juga sama-sama makhluk ciptaan Allah ya, seperti pesannya dari Mas Didi tadi ya, saling menghormati dan jangan pernah mencoba menantang ya Mas. Jangan. Oke, saya pamit. Saya Gus Muhyiddin, Mas Didi. Nanti Mas Didi ini akan menceritakan kisah-kisah pengalamannya lagi lain waktu ya Mas ya. Pada episode yang akan datang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya Mas ya. Ya.